Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Gracious Revenge. Drama dimulai saat Miyun sedang hamil besar. Walaupun seperti itu, ia masih semangat membantu suaminya memasarkan produk buatan mereka. Suami Miyun bernama Myung-ho dan merupakan peneliti tanaman herbal. Sebentar lagi ia akan mematenkan produknya dan memasarkan secara massal. Namun dari pihak lain lebih dulu memasarkan temuannya. Perusahaan J Cosmetic telah mencuri teknologi paten milik Myung-ho. Mendapati kenyataan itu, Myung-ho tak terima. Ia pun ke perusahaan J Cosmetic untuk meminta pertanggungjawaban karena pihak mereka telah mencuri teknologi paten miliknya. Sedangkan pimpinan J Cosmetic menyangkal itu, di mana Ko Jae meminta anak buahnya untuk mengusir Myung-ho. Myung-ho dianggap orang gila dan semua perkataannya tak dapat dipercaya. Namun Myung-ho tak akan pernah menyerah. Ia harus membuktikan kalau Ko Jae adalah seorang pencuri. Tapi saat dalam perjalanan, ada seseorang yang ingin mencelakainya. Ko Jae sengaja menyuruh seseorang untuk membuat Myung-ho kecelakaan. Kabar akan kecelakaan ini pun segera didengar oleh Miyun. Miyun sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya. Ia hanya bisa berdoa agar suaminya baik-baik saja. Sementara itu, Ko Jae diberitahu oleh anak buahnya kalau Myung-ho telah berhasil dicelakai. Hal ini pun membuatnya sangat senang. Lalu datanglah istrinya, di mana Yunjo tengah hamil besar. Namun tiba-tiba ia mengalami kontraksi. Melihat itu, Ko Jae segera membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Miyun diberitahu keadaan suaminya. Dokter mengatakan kalau Myung-ho mengalami mati otak dan akan koma untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Mendengar itu, Miyun sangat bersedih hingga membuatnya tak sadarkan diri. Miyun segera mendapatkan pertolongan. Di saat yang bersamaan, Ko Jae dan istrinya juga datang ke rumah sakit itu. Mereka berdua segera mendapatkan penanganan. Melihat keadaan Miyun, dokter terpaksa melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan nyawa Miyun dan bayinya. Sedangkan Yunjo juga berjuang untuk melahirkan anaknya. Hingga bayi mereka berdua berhasil terlahir dengan selamat. 자, 조금만 더 힘줘봐요. 힘 조금. Namun selang beberapa waktu, bayi Yunjo mengalami masalah. Ia terlihat sudah lemas tak bernyawa. Akibat terlambat mendapatkan penanganan, dokter yang bertanggung jawab adalah Han. Ia merupakan teman baik dari Yunjo. Ia tak mungkin mengatakan kebenaran kalau bayi Yunjo telah tiada. Han bisa dituntut dan reputasinya pasti akan hancur. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Han terpaksa menukar bayi milik Miyun dengan bayi milik Yunjo yang telah tiada. Namun, tindakannya diketahui oleh perawat. Busul diminta untuk tetap diam. Han akan memberinya cukup uang dan membantu biaya operasi dari putri Busul. Walaupun berat untuk dilakukan, tapi Han mendesak dan memberikan ancaman, hingga Busul tak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan di luar ruangan, Miyun dan Yunjo menunggu untuk melihat bayi mereka. Tapi saat diperbolehkan untuk masuk, Miyun diberitahu kalau putranya telah tiada. Mendengar itu, Miyun tak terima. Ia meminta dokter untuk menyelamatkan putranya. Setelah kehilangan putranya, Miyun seperti mati rasa. Ibu mana yang rela kehilangan anaknya? Namun, Miyun ingin tahu penyebab putranya meninggal dan siapa dokter yang bertanggung jawab menjaga putranya. Sedangkan Busul terlihat gugup menjawab semua pertanyaan itu.
hingga membuat Miyun semakin curiga dan memutuskan untuk menemui Haan. Haan diminta menjelaskan semuanya, kenapa putranya tiba-tiba sakit dan berakhir tiada. Mendengar itu, Haan hanya bisa memberikan alasan kalau bayi terlahir prematur cenderung mudah sakit, dan sebagai seorang dokter ia sudah berusaha sebaik mungkin. Namun Miyun masih tak percaya dan ingin melakukan otopsi untuk membuktikan kebenaran. Mendengar itu membuat Haan panik. Ia mencoba mengejar Miyun untuk menghentikannya. Namun Haan melihat Miyun bicara dengan seseorang pria yang Haan kenal. Pria itu bernama Inchul. Ia adalah lelaki yang menyukai Haan. Namun karena Inchul hanyalah seorang wartawan biasa, membuat Haan tak pernah menerima Inchul sebagai kekasihnya. Di sini Haan mendengar kalau Miyun meminta Inchul agar mau membantunya menemukan kebenaran tentang kematian dari putranya, dan dokter yang bertanggung jawab adalah Haan. Mendengar itu, Inchul sangat terkejut. Ia tak menyangka wanita yang ia sukai telah membuat putra sahabatnya kehilangan nyawa. Lalu Inchul berniat menemui Haan untuk mencari tahu kebenaran. Namun saat akan masuk ke dalam ruangan, Inchul mendengar percakapan Haan dengan ayahnya. Terdengar jelas kalau Haan sengaja menukar bayi milik Miyun dengan bayi milik Yunjo yang telah tiada. Mendengar kenyataan ini, membuat Inchul sangat terkejut. Ia tak menyangka wanita yang ia sukai tega berbuat hal sekejam itu. Kini, Inchul bingung harus melakukan apa. Untuk sekarang, Inchul meminta Haan bertemu. Kenapa Haan begitu tega menukar bayi milik Miyun dengan bayi yang telah tiada? Apakah semua itu karena kekayaan dan jabatan? Dengan tegas, Haan diminta untuk mengembalikan bayi itu. Sedangkan Haan tak bisa berkata-kata. Ia sangat ketakutan dan akhirnya tak sadarkan diri. Kini Haan mendapatkan perawatan. Setelah keadaannya mulai membaik, Haan berkata kalau ia terpaksa melakukan itu karena bayi yang meninggal adalah bayi Yunjo pemilik dari J Cosmetics. Maka dari itulah, Haan tak bisa melukai sahabatnya dan memilih mengorbankan orang lain. Dengan memohon, ia meminta Inchul agar mau membantunya. Sedangkan Inchul mau membantu asalkan Haan mau menerima cintanya. Mendengar itu, Haan langsung setuju. Kini mereka berdua telah bekerja sama untuk menutupi kejahatan. Kemudian Inchul menghubungi Miyun. Dengan sebisa mungkin, ia meyakinkan Miyun agar mau mengikhlaskan kematian putranya. Walaupun berat untuk dilakukan, tapi Miyun berusaha untuk menerima. Tapi ia memiliki satu syarat. Haan harus meminta maaf kepadanya karena telah membuat putranya tiada. Permintaan ini pun segera disampaikan kepada Haan bahwa Miyun mau menerima dan segera mengadakan pemakaman untuk putranya, asalkan Haan mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Mendengar itu, Haan hanya bisa terdiam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak jika harus meminta maaf. Sementara itu, Myung-ho telah tersadar dari komanya. Hal ini pun membuat Miyun sangat bahagia. Ia sangat berterima kasih karena suaminya bisa melewati semua ini. Lalu, Miyun ingin tahu siapa yang membuat suaminya celaka. Myung-ho memberitahu kalau pemilik J Cosmetics adalah pelakunya. Setelah mengetahuinya, Miyun segera datang ke kantor polisi. Ia ingin melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan J Cosmetics karena tega membuat suaminya celaka. Namun, polisi seolah enggan untuk membantu, apalagi tindakan itu tak memiliki cukup bukti. Untuk mendapatkan bukti itu, Miyun meminta Inchul agar membantunya. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Myung-ho sempat memberikan bukti itu kepada Inchul untuk diterbitkan ke media. Miyun tahu kalau Inchul mempunyai bukti itu dan meminta untuk segera diterbitkan. Sedangkan Inchul hanya bisa mengatakan iya, tapi sebenarnya ia tak mau melakukannya. Setelah itu, Miyun datang ke rumah sakit. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Haan. Namun, Haan mengabaikannya dan tak berniat meminta maaf. 저기요.
사과하셔야죠. 어머님께서 제 진심을 오해하시는 게 문제죠. 선생님. Sementara itu, Ko-jae menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Myung-ho agar tak bisa bersaksi atas kejahatan yang telah ia lakukan. Selang beberapa waktu, perawat memberitahu Miyun untuk segera menemui suaminya, di mana Miyun melihat suaminya terbaring tak bernyawa. 장난하지 말고 어쩌라고. Pemakaman pun segera dilakukan. Miyun hanya bisa meratapi nasib buruk dari keluarganya. Dunia seakan tak adil, di mana orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja dan membuat suami dan putranya tiada. Miyun harus menuntut keadilan. Ia datang ke kantor J Cosmetic dan bertemu dengan Yunjo. Yunjo diberitahu kalau perusahaan telah membunuh suaminya. Belum cukupkah mencuri temuannya, lalu merencanakan kecelakaan itu dan membunuh suaminya. Sedangkan Yunjo tak tahu tentang semua masalah ini. Lalu datanglah Ko-jae. Ia menyangkal semua tuduhan itu dan meminta bawahannya untuk mengusir Miyun. Kini, Miyun pergi dengan penuh kemarahan. Ia melihat perusahaan J Cosmetic memasarkan produk mereka yang telah dicuri dari suaminya. Hal ini pun membuat Miyun tak terima dan menghancurkan semua produk itu. Belum puas sampai di situ, Miyun memasang spanduk pengumuman untuk menemukan saksi yang melihat kecelakaan dari suaminya. Namun tiba-tiba para polisi datang untuk menangkapnya. Miyun dan suaminya terbukti bersalah atas penggelapan uang. 횡령이라뇨. 아니에요. Kini, Miyun dibawa ke pengadilan. Dari semua bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa Miyun bersalah atas penggelapan uang dan dihukum 2 tahun penjara. 저 정말로 억울해요. 이건 모함이에요. 저 아니에요, 판사님. Semua ini adalah ulah dari Ko-jae yang sengaja menjebak Miyun, bahkan melarang keluarga Miyun untuk berkunjung. Semua aset berupa rumah dan kebun milik keluarga Miyun juga disita untuk membayar denda. Jika kelak Miyun keluar dari penjara, ia pasti akan hancur dan tak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, di dalam penjara, Miyun heran kenapa keluarganya dan Injol tak pernah sekalipun mengunjunginya. Apakah mereka tega melupakan dirinya begitu saja? Lalu tanpa sengaja, ia melihat berita di surat kabar bahwa J Cosmetic untung jutaan dolar karena produk mereka telah diekspor ke luar negeri, dan orang yang menulis berita itu adalah Injol. Hal ini pun membuat Miyun sangat marah. Ia tak menyangka kalau Injol memihak kepada mereka dan memilih mengkhianatinya. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Miyun telah keluar dari penjara. Tempat pertama yang ia tuju adalah kebun milik suaminya. Namun tempat itu telah dikuasai oleh J Cosmetic. Melihat itu, Miyun hanya bisa menahan amarahnya, lalu memutuskan untuk menemui Injol. Namun ternyata Injol telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menikah dengan putri dari pemilik rumah sakit. Hingga saat masuk ke dalam toilet umum, tanpa sengaja ia bertemu dengan Han. Terlihat Han sedang hamil besar. Namun Miyun tak peduli dan mengatakan kalau Han adalah seorang pembunuh. Mendengar itu, Han langsung tak terima dan menganggap kalau Miyunlah yang membunuh putranya sendiri. Karena tak mau urusan semakin melebar, Han memilih untuk menghindar. Namun Miyun tak akan membiarkan Han pergi sebelum meminta maaf kepadanya. Tapi Han tetap tak mau meminta maaf, hingga keributan itu dihentikan oleh Injol. Kini, Miyun baru tahu kalau Injol menikah dengan Han dan memiliki seorang putri serta calon anak kedua mereka. Ia tak menyangka Injol tega melakukan ini, mengkhianati sahabatnya sendiri. Sedangkan Injol seakan tak peduli.
lalu meminta Miyun untuk melupakan semuanya jika tak ingin dipenjara lagi. Melihat mereka bahagia di atas penderitaannya, membuat Miyun semakin tak terima. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Di dalam tangisnya, Miyun sangat merindukan anak dan suaminya. Ia sudah tidak tahan lagi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat bayangan dari suaminya, di mana Myung-ho menyemangati istrinya. Miyun harus tetap hidup untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. 안 돼, 미연아. 풀어줘야지. 자기들이 무슨 짓 했는지 말하게 할 거야. Namun saat Miyun kembali ke tempatnya, ia melihat rumahnya telah kebakaran. Hal ini pun membuat Miyun sangat panik. Di dalam rumah itu ada temannya dan bibi Miyun, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Polisi memberitahu kalau mereka berdua telah tewas dalam insiden itu. Kini polisi membawa Miyun untuk melihat para korban, untuk memastikan identitas mereka, di mana polisi menemukan identitas korban bernama Miyun. Ternyata, identitas Miyun dan temannya tanpa sengaja telah tertukar. Awalnya, Miyun ingin mengatakan yang sebenarnya, namun ia urungkan. Biarlah nama Miyun telah mati bersama dengan semua kenangan pahit itu. 절대 내 인생에 이제 아무것도 없어. 과 아기를 위한 복수. Kini, ia harus menggunakan identitas baru untuk membalas dendam. Langkah awal yang Miyun lakukan adalah mengawasi Han. Di saat itu, Han sedang berbelanja bersama putri kecilnya. Namun tiba-tiba Han mengalami kontraksi. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Miyun untuk menculik putri Han. Sedangkan Han telah dibawa ke rumah sakit. Ia harus berjuang melahirkan anak keduanya. Sementara itu, Injul sangat khawatir karena tak bisa menemukan putrinya. Sudah mencoba mencarinya dan meminta penjaga untuk memeriksa CCTV, tapi tak ada hasilnya. Sedangkan Han telah berhasil melahirkan putri keduanya dengan selamat. Namun keluarganya tak ada yang memberitahu kalau Yura telah menghilang. Hingga selang beberapa waktu, Han melihat berita kalau Yura dinyatakan telah menghilang. Hal ini pun membuat Han sangat terkejut. Ia begitu khawatir dengan putrinya. Sedangkan Injul hanya bisa menenangkan istrinya. Keadaan ini membuat Han tak tenang. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi ibu yang buruk. Dalam kepanikan itu, Han harus segera mencari keberadaan dari Yura. Sedangkan Injul mencoba menghentikan tindakan itu. Ia tahu kalau istrinya sedang dalam keadaan depresi. Sebisa mungkin ia meyakinkan kalau Yura pasti akan ditemukan. Namun Han malah semakin menggila. Ditambah lagi, mendengar bayi kecilnya menangis membuatnya semakin depresi. Ia seolah menyalahkan putri keduanya. Karena melahirkan bayi itu, ia harus kehilangan Yura. Sementara itu, Yura telah dibawa pergi ke luar negeri oleh Miyun. Ini adalah awal pembalasan dendam yang ia lakukan terhadap orang-orang yang membuatnya menderita. Hingga beberapa tahun telah berlalu, Han dan Hyunjo berencana menjodohkan anak mereka, di mana Hajun akan bertunangan dengan Sera, putri kedua dari Han. Dengan bersatunya keluarga itu, membuat bisnis mereka semakin berkembang. Sementara itu, Miyun telah kembali ke Korea. Ia mengganti identitasnya dengan nama Carrie, dan Yura diberi nama baru yaitu Janice. Carrie akan menggunakan Janice untuk membalas dendam terhadap orang tuanya sendiri dan juga keluarga Kojai. Janice sengaja mendekati Hajun dengan tujuan untuk menggagalkan pertunangan mereka.
dan rencana ini sudah dilakukan dari mulai 3 tahun yang lalu. Di saat itu, Janice dan Haejun bertemu di sebuah kereta. Pada pandangan pertama, Haejun sudah tertarik kepada Janice dan langsung jatuh cinta kepadanya. Namun tiba-tiba Janice menghilang dan tak pernah ada kabar. Tapi sekarang, Janice muncul kembali dan bekerja di perusahaan Haejun. Sedangkan Haejun melihat Janice hanya bisa terdiam, karena sebentar lagi ia akan bertunangan dengan Sera. Sementara itu, Carrie juga datang ke perusahaan sebagai investor. Karena dendamnya yang begitu kuat, Carrie telah berhasil menjadi orang yang sukses dan sekarang ia akan menjalin kerjasama dengan mereka untuk menghancurkan mereka dari dalam. Sedangkan mereka tak menyadari kalau Carrie adalah Miyun, karena yang mereka tahu Miyun telah lama mati. Setelah kedatangan Carrie di kehidupan mereka, Han mendapatkan teror paket berisi baju Yura sesaat sebelum menghilang. Hal ini pun membuat Han mengingat kembali luka lama itu. Selama puluhan tahun, Han terus mencari, tapi tak bisa menemukan putrinya. Keadaan ini membuat Han dan Inchul selalu bertengkar. Inchul berusaha untuk mengikhlaskan, tapi tidak untuk Han. Ia merasa tersiksa dan tak menerima. 말대로 비슷한 거지 유라 거는 아니잖아. 하나라도 비슷하면 유라 생각하는 게 다. 언니 저 죽어줘. Keesokan harinya, diadakan makan bersama. Carrie dan Janice juga diundang ke tempat itu. Di sini, Carrie dan Janice berpura-pura tak saling mengenal. Mereka sengaja melakukan itu agar tak dicurigai. Di saat ada kesempatan, secara diam-diam Janice mendekati Haejun, di mana Haejun masih memiliki perasaan terhadap Janice. Karena Janice adalah cinta pertamanya. Haejun sangat merindukan Janice dan ingin memberikan ciuman. Namun tindakan itu dilihat oleh Sera. Hal ini pun membuat Sera sangat marah, lalu meminta Janice bicara. Tanpa basa-basi, Sera langsung menampar Janice. Ia begitu tak terima kenapa Janice dengan berani menggoda tunangannya. Namun Janice tak takut sedikit pun. Ia malah mencoba memprovokasi Sera. Hingga perdebatan itu dihentikan oleh Haejun. Ia menjelaskan kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman dan Sera diminta untuk percaya kepadanya. 믿게 해줘야 믿지. 오해하게 한 건 미안한데 넌 왜... Tapi pada kenyataannya, saat ada kesempatan, Haejun selalu mendekati Janice. Di saat hujan deras, mereka berteduh bersama. Situasi yang mendukung membuat mereka saling berciuman. Setelah itu, Haejun mengantarkan Janice pulang. Ia ingin tahu kenapa Janice pergi meninggalkannya tanpa kabar apapun. Sedangkan Janice menjelaskan kalau ia terpaksa pergi ke luar negeri untuk menemani adiknya operasi, dan ia juga kehilangan ponselnya, hingga membuatnya tak bisa memberikan kabar. Untuk sekarang, Janice telah kembali dan ingin melanjutkan hubungan itu. Mendengar itu, Haejun mencoba untuk mengerti, namun ia meminta waktu untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Carrie mencari keberadaan dari Busul. Dari informasi yang ia dapat, Busul berada di panti jompo. Ada seseorang yang sengaja memasukkannya hingga membuat Busul seperti orang tak waras. Setelah keadaannya mulai tenang, Carrie segera menemuinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Miyun. Miyun ingin tahu tentang kematian putranya. Namun untuk saat ini, Busul tak bisa merespon. Di sisi lain, Haejun memberitahu ibunya kalau ia ingin membatalkan pernikahannya dengan Sera karena ia mencintai wanita lain dan wanita itu adalah Janice. Mendengar itu, Yunjo tak setuju. Ia tak akan memberikan restu. Ditambah lagi, Sera dan keluarganya pasti tak akan membiarkan itu terjadi. Walaupun seperti itu, Haejun tetap pada pendiriannya kalau ia tak pernah mencintai Sera dan hanya mencintai Janice. Setelah itu, Haejun meminta Sera untuk bertemu. Dengan berterus terang, Haejun ingin membatalkan pernikahan ini karena ia menyukai Janice
dan mereka saling mencintai. Mendengar itu, Sera sangat tak terima. Kenapa Hajun begitu tega mengkhianatinya? Namun Sera tak akan pernah menyerah dan akan melakukan cara apapun agar Hajun mau menikah dengannya. Setelah dicampakkan oleh Hajun, Sera mengadu kepada ibunya bahwa Hajun ingin membatalkan pernikahan itu karena mencintai Janice. Mendengar itu, Haan mencoba menenangkan putrinya. Sera diminta untuk tetap tenang dan Haan akan mengurus semuanya. Dengan penuh emosi, Haan menuju ke kantor. Namun secara kebetulan ia bertemu dengan Janice. Haan langsung melampiaskan kemarahannya. Andai Haan tahu bahwa wanita yang ia lukai adalah putri yang selama ini ia cari, pastinya Haan sangatlah menyesal. Sedangkan dari kejauhan, Carrie melihat semua itu. Walaupun ia sangat senang melihat pembalasannya mulai berjalan, tapi entah mengapa hatinya sangat terluka melihat Janice diperlakukan dengan sangat kasar. 이게 대로예요. 더 덤비는 거 한 번 더 추잡한 소문 들. Hingga di malam itu, kedua keluarga berkumpul untuk membahas pernikahan Hajun dan Sera. Mereka sepakat untuk melaksanakannya dalam waktu dekat. Namun Hajun mengatakan kalau ia ingin membatalkan pernikahan ini. Mendengar itu membuat semua orang sangat terkejut sekaligus tak terima. 죄송합니다. 설마 제니스 세라랑 결혼 없던 일. Dicampakkan begitu saja membuat Sera depresi. Ia melampiaskan dengan mabuk-mabukan, bahkan dengan nekat ingin mengakhiri hidupnya. Beruntungnya Haan dan Incul melihat itu dan segera membawanya ke rumah sakit. Melihat hidup putrinya begitu menderita, Haan merasa tak terima. Lalu ia datang ke tempat Hajun untuk meminta pertanggungjawaban. Haan begitu marah kenapa Hajun tega melakukan ini kepada putrinya, hingga Sera depresi dan berniat mengakhiri hidupnya. Dengan memohon, Haan meminta agar putrinya diselamatkan. Sementara itu, Sera keluar dari rumah sakit dan datang ke perusahaan. Tanpa ada rasa semangat, ia menuju ke atap gedung. Namun tindakannya dilihat oleh Janice. Janice mengikutinya dan mencoba menghentikan apa yang akan Sera lakukan. Sedangkan Sera menyalahkan Janice. Jika ia mati, Janice lah yang akan bertanggung jawab. Namun saat akan melakukannya, Janice segera menghentikan Sera. Lalu datanglah kedua orang tua Sera. Mereka sangat terkejut melihat putrinya seperti itu dan langsung menyalahkan Janice. Begitu kejamnya Haan melukai Janice. Setelah puas melakukannya, Haan memberikan ancaman. Jika Janice tak pergi dari negara ini, ia pastikan Janice akan mati. Sedangkan dengan sangat ketakutan, Janice hanya bisa menuruti. 구해준다. 거야. 이대로 죽을 거야. Keesokan harinya, Janice terpaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Namun masalahnya tidak sampai di situ, di mana para ibu-ibu berdemo. Mereka meminta Janice agar segera meninggalkan negara ini karena hanya menjadi wanita penggoda. Dan semua itu adalah ulah dari Sera. Sedangkan Hajun datang untuk menyelamatkan Janice. Dengan sebisa mungkin, Hajun mencoba untuk menghibur dan membuat Janice tersenyum. Melihat mereka berdua bahagia, membuat Sera semakin terluka dan penuh rasa dendam. Sementara itu, Haan menemui Yunjo. Ia mengancam jika Yunjo tak bisa membuat putranya menikahi Sera, Haan akan membocorkan rahasia siapa sebenarnya ayah kandung dari Hajun.
Ternyata Yunjo hamil dengan asisten rendahan. Namun asisten itu tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan. Untuk menutupi aibnya, Yunjo terpaksa menikah dengan Ko Jae. Mendengar itu, Yunjo seakan tak percaya. Sahabatnya yang paling ia percaya tega mengancamnya seperti itu. Namun Haen tetap tak peduli. Jika Sera gagal menikah dengan Hajun, maka ia akan memutuskan pertemanan ini dan akan menjadi musuh. Tetapi Haen tipe orang yang tak sabaran, di mana sekarang ia menemui Hajun untuk mengatakan kebenaran bahwa Hajun bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya. Saat Hajun baru terlahir, Haen sengaja menukarnya dengan bayi milik Yunjo yang telah tiada. Mendengar itu, Hajun tak percaya. Ia tak mau mendengar apapun. Namun Haen malah mengancam jika Hajun tetap tak mau menikah dengan Sera, ia akan memberitahu tentang kebenaran ini. Haen akan pastikan setelah mengetahuinya, Yunjo pasti sangat terkejut dan mungkin akan tiada. Lebih baik Hajun memutuskan hubungan dengan Janice dan menikah dengan Sera untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Kini, Hajun bingung apa yang harus ia lakukan. Haruskah ia percaya dan membuktikan kebenaran? Tapi pada akhirnya, Hajun memilih untuk membuktikannya. Ia mengambil sampel dari kedua orang tuanya untuk dilakukan tes DNA. Hingga hasilnya pun telah keluar. Hajun melihat kalau dirinya memanglah bukan anak kandung dari mereka. Kenyataan ini membuat Hajun sangat bersedih. Ia tak menyangka semua ini adalah kebenaran. Namun sebelum memutuskan apa yang akan ia lakukan, Hajun ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Janice. Mereka berdua terlihat begitu bahagia, mengenang masa lalu saat pertama kali bertemu. Tapi pada kenyataannya, mereka berdua sama-sama mendapatkan ancaman untuk saling meninggalkan. Walaupun awalnya Janice hanya berniat untuk membalaskan dendam ibunya, tetapi seiring berjalannya waktu, Janice malah benar-benar mencintai Hajun. Sampai malam mereka menghabiskan waktu bersama. Walaupun berat untuk dilakukan, Hajun mengatakan kalau ia ingin memutuskan hubungan ini karena Hajun ingin menjadi ahli waris perusahaan dan menikah dengan Sera. Sedangkan Janice juga sudah siap untuk pergi meninggalkan Hajun. Tapi tak bisa dipungkiri, hatinya sangatlah terluka. Namun di depan Hajun, Janice mencoba untuk mengerti dan menghargai keputusan itu. Lalu untuk yang terakhir kalinya, Janice ingin menghabiskan malam ini dengan Hajun. Setelah usai melakukannya, Janice memberitahu ibunya kalau ia telah melakukan sesuai dengan rencana, di mana Janice telah melaporkan Hajun ke polisi dengan tuduhan perlakuan tak menyenangkan. Semua itu ia lakukan demi mewujudkan impian ibunya untuk membalas dendam, walaupun hatinya sangat terluka karena menyakiti lelaki yang paling ia cintai. Di sisi lain, para polisi mendatangi Hajun. Hajun ditangkap karena telah menodai Janice. Mendengar itu, Hajun mencoba untuk menyangkalnya. Ia mengaku kalau melakukan itu karena sama-sama saling mencintai. Namun para polisi tetap tak percaya dan membawa Hajun ke kantor polisi. Kabar ini pun segera didengar oleh orang tua Hajun, di mana Yunjo meminta para polisi untuk segera membebaskan putranya. Karena memiliki kekuasaan, Hajun dengan mudah dibebaskan. Namun karena masalah ini, citra perusahaan menjadi buruk, di mana putra dari pemilik perusahaan telah menodai mantan karyawannya sendiri. Sementara itu, Hajun berusaha untuk mencari keberadaan dari Janice, hingga ia berhasil menemukannya. Hajun ingin tahu kenapa Janice tega menuduhnya seperti itu, padahal mereka melakukan itu karena saling mencintai. Namun Janice tak mungkin mengatakan kebenaran. Ia melakukan ini karena tak terima dipecat secara tak adil, dan perlakuan Sera dan ibunya membuatnya sangat terluka. Terlebih lagi, Hajun juga mengkhianatinya. Mulai sekarang, Janice tak ingin lagi bertemu dengan Hajun. 제니스!
충분하지. 나 사랑한 거 후회하지 않는다면서. 근데 어떻게? Keesokan harinya, Kojai mendapatkan kabar kalau produk yang mereka buat ternyata dari bahan yang cacat. Situasi ini membuat para dewan direksi sangat khawatir. Akibatnya, para investor telah menarik kembali uang mereka. Jika dibiarkan, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi ini, Kojai dan Hajun menemui investor dari Tiongkok. Mereka meyakinkan Ketua Huang agar mau berinvestasi. Sedangkan ketua langsung setuju untuk bergabung. Namun ketua memiliki syarat, pihak perusahaan harus menerima utusannya untuk dijadikan ketua dari proyek ini. Mendengar itu, Kojai langsung setuju. Hingga keesokan harinya, utusan ketua telah datang ke perusahaan dan orang itu adalah Janice. Hal ini pun membuat mereka sangat terkejut. Terlebih lagi, Hajun yang langsung tak terima. Kenapa Janice datang kembali? Apakah ia sengaja mendekatinya hanya untuk menggagalkan pertunangannya dengan Sarah? Namun bagi Janice, ia tak akan puas sebelum merebut perusahaan ini. Mendengar itu, Hajun semakin tak mengerti kenapa Janice tega melakukannya. Sedangkan Janice tak mau menjelaskan dan meminta Hajun agar bersiap dengan apa yang akan ia lakukan. Setelah itu, mereka mengadakan rapat darurat untuk membahas tentang perusahaan yang telah mencuri hak paten milik orang lain. Janice juga telah memiliki semua bukti itu, dan orang yang bertanggung jawab adalah Kojai dan Hajun. Keadaan ini membuat Kojai dan Hajun terpojok. Namun Hajun mencoba untuk mencari alasan. Ia mengatakan kalau semua tuduhan itu adalah palsu. Jika ia bisa membuktikan kalau keluarganya tak bersalah, maka Janice harus keluar dari perusahaan ini. Sedangkan semua orang lebih memilih untuk mendukung Janice. Mereka setuju untuk menunggu, tapi jika gagal memberikan bukti, Kojai dan Hajun harus melepaskan perusahaan ini. Keadaan ini pun membuat Kojai sangat panik. Ia tak mungkin melepaskan jabatannya dan meninggalkan perusahaan yang telah lama ia bangun. Untuk itu, Kojai meminta bantuan dari Carrie. Ia memberitahu kalau Janice telah menipu dirinya. Sedangkan Carrie memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba Kojai dengan Hajun, di mana ia mengatakan kalau tak bisa membantu. Namun jalan yang terbaik adalah mencari seseorang untuk dikorbankan. Kojai harus memilih mengorbankan dirinya sendiri atau melimpahkan semua kesalahannya kepada Hajun dan Sarah. Mendengar itu, Kojai memilih untuk mengorbankan putranya sendiri. Kemudian, Kojai kembali mengadakan rapat. Di depan semua orang, ia mengatakan kalau perusahaan memang melakukan pencurian itu, dan orang yang bertanggung jawab adalah Hajun dan Sarah. Mendengar itu, Hajun dan Sarah sangat terkejut. Begitu teganya, Kojai mengorbankan putranya sendiri. Namun, Kojai tak peduli dan meminta dewan direksi agar menghukum mereka berdua. Walaupun kecewa terhadap ayahnya, tapi Hajun mencoba untuk menerima. Kini Hajun dan Sarah diturunkan dari jabatannya dan hanya menjadi karyawan biasa. Sementara itu, tanpa sengaja Janice mendengar percakapan antara Carrie dan Haan. Haan mengatakan kalau dirinya sengaja mengancam Hajun agar memutuskan Janice. Hajun diberitahu kalau sebenarnya Kojai dan Yunju bukanlah orang tua kandungnya. Jika ingin rahasia ini tetap aman dan ingin menyelamatkan ibunya, Hajun harus mau menikah dengan Sarah. Mendengar semua kebenaran itu membuat Janice sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau Hajun juga mendapatkan ancaman. Setelah mengetahuinya, Janice segera menemui Hajun untuk meminta maaf karena ia telah membuat Hajun mengalami banyak kesulitan. Sedangkan Hajun bingung kenapa tiba-tiba Janice menyesali perbuatannya. Sebenarnya apa maksud dari semua ini? Namun bagi Hajun, ia terlanjur kecewa dan memilih untuk pergi. Di sisi lain, Haan menemui Busul. Ia harus selalu memastikan kalau Busul akan tetap seperti orang tak waras, agar tetap tutup mulut dan kebenaran tak akan pernah terbongkar. Namun Busul memakai sal yang tak pernah Haan lihat. Haan ingin mengambilnya, tapi Busul tak mau memberikan, hingga membuat Haan sangat marah.
나 미안하니까 나중에 다시 해줄게. Beruntungnya, Carrie datang dan langsung menolong Busul. Setelah kejadian itu, Carrie ingin tahu ada hubungan apa Haan dengan Busul. Sedangkan Haan tak bisa mengelak lagi. Ia pun terpaksa mengatakan kalau dirinya adalah wali bagi Busul. Mendengar itu, Carrie semakin curiga. Ia harus mencari tahu kenapa Haan menyembunyikan Busul di panti jompo. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kematian putranya waktu itu? Untuk menghancurkan mereka lebih cepat, Carrie menyerang mereka dari segala arah dan dimuat di media, di mana Inchul bekerja sama dengan Kojai untuk pembebasan lahan hijau. Hal ini pun membuat Inchul sangat terkejut, dari mana para wartawan tahu tentang kejahatan itu. Jika sampai ketahuan oleh hukum, reputasi Inchul sebagai pengacara akan hancur. Sementara itu, Kojai juga mengalami hal yang sama. Masalah produk cacat belum terselesaikan, dan sekarang timbul masalah baru. Jika terus dibiarkan, jabatannya bisa dilengsarkan. Kuasa hukum perusahaan juga memberitahu kalau Carrie telah membeli beberapa saham milik perusahaan sekitar 5%. Jika Carrie juga memiliki saham atas nama orang lain, ia akan dengan mudah menguasai perusahaan sepenuhnya. Kebenaran ini membuat Kojai panik. Selama ini ia terlalu percaya kepada Carrie dan membiarkannya berbuat seenaknya. Lalu untuk mengantisipasinya, mereka bertiga menemui ketua Huang untuk meminta bantuan. Namun yang datang adalah Carrie dan Janice. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Terlebih lagi, Carrie memperkenalkan dirinya bukan sebagai investor, melainkan atasan dari ketua Huang. Selama ini, ia telah merencanakan semuanya untuk menghancurkan mereka. Kojai diminta agar mengembalikan semua uang yang telah diinvestasikan. Jika tak mampu melakukannya, ia harus rela kehilangan perusahaannya. Sedangkan Haan juga sama. Ia telah menerima investasi untuk memperbesar klinik miliknya. Namun Haan kedapati melanggar kontrak dengan menggunakan obat yang tak berizin. Kini mereka berdua merasa ditipu. Walaupun tak terima, tapi mereka tak bisa melakukan apa-apa. Lalu Haan ingin tahu siapa sebenarnya Carrie. Kenapa Carrie ingin sekali menghancurkan mereka, sedangkan Carrie tetap tak mau memberitahu dan memilih untuk pergi. Setelah itu, Haan memberitahu semua yang telah terjadi kepada suaminya, di mana Carrie ingin menghancurkan mereka. Sedangkan Inchul mulai curiga kalau Carrie sebenarnya adalah Miyun. Jika memang benar Carrie adalah Miyun, wajar saja jika Carrie melakukan balas dendam. Kecurigaan ini membuat mereka sangat khawatir. Kejahatan yang selama ini mereka tutupi akan segera terbongkar, bahwa Haan telah menukar bayi itu, dan Hajun adalah putra dari Carrie. Namun untuk saat ini, mereka harus mengumpulkan banyak uang untuk membayar denda pembatalan kontrak jika tak ingin usaha mereka disegel. Di sisi lain, Busul melarikan diri dari panti jompo. Petugas mengetahui itu dan segera menghubungi Haan. Ia diberitahu kalau Busul telah menghilang. Mengetahui itu, mereka segera mencarinya. Kabar ini pun juga didengar oleh Carrie. Ia segera pergi agar bisa lebih dulu menemukannya. Sedangkan Busul berjalan dengan sangat ketakutan. Lalu ada mobil yang mendekat. Untungnya itu adalah Carrie. Carrie segera membawa Busul pergi dari sana. Sementara itu, Haan dan Inchul masih terus mencari. Namun mereka tak berhasil menemukannya. Hilangnya Busul membuat mereka berdua semakin yakin kalau Carrie adalah Miyun. Untuk membuktikannya, Haan akan melakukan tes DNA antara Hajun dengan Carrie. Secara diam-diam, Haan mengambil sampel dari mereka berdua dan segera melakukan tes DNA. Hingga keesokan harinya, hasil tes DNA itu telah keluar, di mana Carrie adalah ibu kandung dari Hajun. Kebenaran ini membuat mereka sangat terkejut. Kecurigaan mereka memang benar, dan Miyun kembali datang untuk membalas dendam. Kebenaran ini segera diberitahukan kepada Kojai. Mereka harus segera menyusun rencana untuk melawan Carrie. Lalu saat pulang dari sana,
Han baru menyadari, mungkinkah Miyun yang telah menculik putrinya. Namun Han tak memiliki bukti apapun. Mereka harus memaksa Carrie agar mau mengakuinya sendiri. Kemudian Han meminta Carrie bertemu. Secara langsung, ia menyapa Carrie dengan sebutan Miyun. Han begitu marah karena Miyun membuatnya seperti orang gila karena kehilangan putrinya. Miyun diminta agar mengakui kalau memang dirinya lah yang menculik Yura. Namun Carrie tetap tak mau mengaku. Ia begitu senang melihat Han begitu menderita. 만 더 유괴범 수리하면 법적 조치할 거야. 우리 유라, 우리 좀 제발. 그것도 좋은 보수 되겠네. Karena tak dapat mengembalikan investasi yang diberikan, Carrie menyita seluruh aset milik Han. Hal ini pun membuat Han sangat tak terima. Ia tak akan membiarkan Carrie mengalahkan dirinya. Sedangkan Injul juga dimarahi oleh atasannya. Ia terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dan dikeluarkan dari anggota dewan. Keadaan ini membuat mereka khawatir. Injul harus menemui Carrie untuk meminta maaf. Namun Han masih angkuh dan enggan untuk meminta maaf. Hingga Injul menemui Carrie seorang diri. Di sini, Injul mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Ia meminta Carrie agar menghentikan tindakannya untuk membalas dendam. Namun Carrie tak mau. Kenapa setelah sekian lama Injul baru meminta maaf? Di manakah dirinya saat Carrie membutuhkan pertolongannya dan berakhir menderita seorang diri? Mendengar itu, Injul hanya bisa meminta maaf. Setelah ia kehilangan putrinya, Injul merasa sangat menderita. Lebih baik menghentikan semua ini sebelum terjadi tragedi yang lebih besar dan membuat semua orang terluka. Namun Carrie tetap tak peduli. Ia akan terus berjuang sampai akhir untuk mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, Han selalu memikirkan Yura dan ingin segera menemukannya. Melihat ibunya lebih mementingkan Yura, membuat Sarah tak suka. Kenapa mengharapkan seseorang yang telah tiada? Selama ini Sarah sudah muak selalu disalahkan oleh ibunya. Karena melahirkan dirinya, sang ibu harus kehilangan Yura. Setiap saat ibunya hanya mementingkan Yura dan tak pernah peduli sedikit pun tentang perasaannya. Sarah sudah lelah dengan semua ini dan berharap Yura telah mati. Mendengar itu, Han tak menyangka Sarah bisa berkata seperti itu. Ia baru menyadari sifat asli dari putrinya dan menganggap Sarah sangatlah hina. 이해하는 것도 지겨워요. 넌 그렇게 말하면 안 되지. 졌잖아요. 그깟 비디오부터 내가 못. Di sisi lain, saat di kantor, Hajun bertemu dengan seorang anak laki-laki. Ia bernama Dori. Dori mengatakan kalau dirinya datang bersama dengan ibunya dan ayahnya adalah pemimpin dari perusahaan ini. Mendengar itu, Hajun heran. Pemimpin perusahaan ini adalah ayahnya. Namun belum sempat bertanya lebih jelas, Dori dipanggil oleh ibunya. Ternyata Jayong adalah wanita simpanan dari Kojai dan telah memiliki seorang anak. Kedatangan mereka di tempat ini membuat Kojai panik. Jika sampai ia ketahuan memiliki wanita simpanan, maka hidupnya akan hancur. Namun Jayong tak peduli. Selama ini mereka menjalani hubungan bukan karena cinta dan hanya sebatas kontrak. Jayong ingin mengakhiri hubungan ini karena telah menemukan pria lain dan akan segera menikah di luar negeri. Sebab itulah ia datang ke sini untuk menyerahkan Dori kepada Kojai. Mendengar itu, Kojai bingung apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, Hajun masih memikirkan tentang ucapan dari Dori yang mengatakan kalau ayahnya adalah pemimpin perusahaan. Mungkinkah ayah Dori adalah Kojai? Itu berarti ayahnya memiliki wanita simpanan dan seorang anak. Untuk membuktikannya, Hajun menemui Dori. Hajun ingin tahu siapa nama ayah dari Dori. Dori mengatakan kalau ayahnya bernama Kojai. Lalu datanglah Jayong. Ia membenarkan bahwa Dori memanglah anak dari Kojai. Namun Hajun tak perlu khawatir. Ia dan Kojai tak saling mencintai.
Jaeyoung akan menikah dengan lelaki yang ia cintai dan tinggal di luar negeri. Sedangkan Dory akan tinggal bersama dengan ayahnya. Setelah mengetahui semuanya, Hae-jun semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya, itu sudah membuatnya terluka. Dan sekarang, orang yang ia anggap sebagai ayahnya telah memiliki anak dari wanita lain. Jika ibunya tahu, pastilah ia akan sangat marah. Untuk sekarang, Hae-jun menemui ayahnya. Ia sudah tahu kalau sang ayah memiliki anak dari wanita simpanan. Mendengar itu, Ko Jae sangat terkejut. Namun, ia meminta Hae-jun agar mau membantunya untuk merahasiakan kebenaran ini, demi untuk menyelamatkan keluarga kita. Di sisi lain, Carrie menemui Jaeyoung untuk membeli saham yang ia miliki. Setelah kesepakatan tercapai, Jaeyoung tanpa sengaja memberitahu kalau ia adalah wanita simpanan dari Ko Jae dan telah memiliki seorang anak. Mendengar itu, Carrie semakin penasaran. Dengan memberikan sedikit uang, Jaeyoung diminta untuk menceritakan semuanya. Jaeyoung memberitahu kalau ia dan Ko Jae tak pernah saling mencintai. Dan sekarang ia akan menikah dengan lelaki lain dan tinggal di luar negeri. Sedangkan Dory akan ditinggal bersama dengan ayahnya. Kini, Carrie mengetahui kelemahan dari Ko Jae. Ia akan menggunakannya untuk menghancurkan Ko Jae. Hingga keesokan harinya, Jaeyoung membawa Dory ke tempat ayahnya. Ia meminta Dory agar bersikap baik terhadap keluarga ayahnya. Lalu dengan tega meninggalkannya begitu saja. Selang beberapa waktu, Yunjo keluar dan melihat seorang anak kecil sendirian, lalu membawanya masuk ke dalam. Sedangkan Ko Jae dan Hae-jun segera pulang ke rumah saat tahu kalau Jaeyoung meninggalkan Dory di sana. Hingga mereka telah sampai, Hae-jun segera membawa Dory ke dalam kamar, lalu memintanya memainkan sebuah permainan. Dory harus memanggil ayahnya dengan sebutan kakek. Sedangkan Dory hanya bisa menuruti. Kemudian, Hae-jun menjelaskan kepada ibunya bahwa Dory adalah anak dari temannya. Hae-jun terpaksa berbohong karena tak ingin membuat ibunya terluka. Setelah itu, Ko Jae diminta untuk menemui Carrie, di mana Carrie mengatakan kalau ia tahu bahwa Ko Jae memiliki anak dari wanita simpanan. Jika tak mau rahasia ini terbongkar, Ko Jae harus melepaskan perusahaannya. Mendengar itu, Ko Jae langsung murka. Ia tak akan pernah takut dan memilih untuk melawan. Setelah kepergian Carrie, Ko Jae meminta anak buahnya untuk menculik Carrie. Bawahan Ko Jae segera beraksi. Di saat Carrie baru turun dari mobilnya, mereka segera menyekap Carrie. Sementara itu, para pemegang saham telah berkumpul untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin perusahaan. Namun telah ditunggu cukup lama, pihak Carrie tak kunjung tiba. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Ko Jae. Ia meminta kepada semua orang agar tetap mendukungnya, karena Carrie adalah orang yang tak bertanggung jawab. Jika ia tetap menjadi pemimpin perusahaan, Ko Jae berjanji akan membuat perusahaan semakin berjaya. Sedangkan mereka tak mempunyai pilihan lain dan tetap menjadikan Ko Jae sebagai pemimpin. Namun di saat semua orang bertepuk tangan, tiba-tiba Janice muncul dengan Carrie. Ternyata Carrie telah berhasil meloloskan diri, lalu segera menuju ke perusahaan. Sedangkan Janice membawa Dory bersamanya. Melihat Carrie selamat membuat Ko Jae sangat panik. Terlebih lagi, Dory juga datang dan memanggilnya ayah. Kini semua orang tahu kalau Ko Jae memiliki anak dari wanita simpanan. Namun orang yang paling terluka adalah Yunjo, yang merasa telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Yunjo begitu marah dan meminta Ko Jae agar segera keluar dari rumahnya tanpa membawa apapun. Namun Ko Jae tak mau. Ia juga memiliki hak atas rumah ini dan perusahaan yang selama ini ia bangun. Hingga mereka pun saling berdebat. Selama ini, Ko Jae selalu bersabar untuk membesarkan Hae-jun yang bukan anak kandungnya. Dan tak ada salahnya jika ia ingin memiliki anak kandungnya sendiri. Mendengar itu, Yunjo semakin tak terima. Semua kekayaan di keluarga ini adalah peninggalan dari keluarganya.
dan Ko Jae tak berhak mendapatkan apapun. Mendengar itu, Ko Jae semakin hilang kendali. 어떻게 혜준이한테 이렇게까지. 내가 왜 나? 절대 못 나! 나가. Mendapat perlakuan yang kasar membuat Yunjo hanya bisa berlari sambil menangis. Ia meratapi nasib hidupnya. Kenapa hidupnya begitu menderita? Sedangkan Hejun mencari ibunya. Ia melihat sang ibu berjalan tanpa arah dan tujuan. Namun saat akan mendekati ibunya, Hejun malah mengalami kecelakaan. Hejun segera dibawa ke rumah sakit. Yunjo dan Ko Jae memilih untuk tak membahas masalah mereka dan lebih berfokus untuk keselamatan dari Hejun. Dokter memberitahu kalau kondisi Hejun cukup parah. Akibat benturan di perutnya, ginjal Hejun mengalami kerusakan dan harus membutuhkan transplantasi. Untuk menyelamatkan nyawa putranya, Yunjo rela mendonorkan ginjalnya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Yunjo dan Hejun tak memiliki kecocokan. Hal ini membuat dokter ragu apakah Hejun adalah anak kandung dari Yunjo. Sedangkan Yunjo bingung kenapa ia tak memiliki kecocokan. Walaupun ia sangat yakin bahwa Hejun adalah putranya, tapi ia tetap ingin melakukan tes DNA. Hingga hasilnya pun telah keluar, di mana Hejun memanglah bukan anak kandungnya. Kebenaran ini membuat Yunjo sangat hancur. Mana mungkin anak yang ia lahirkan sendiri bukanlah anak kandungnya. Sementara itu, Janice datang ke rumah sakit. Ia melihat Hejun terbaring lemah tak berdaya. Janice hanya bisa memohon agar Hejun segera tersadar. Namun, kedatangannya membuat Sarah tak suka. Ia melarang Janice agar tak menemui Hejun lagi, karena Carrie dan Janice lah yang membuat Hejun menderita. Mendengar itu, Janice berusaha membela diri. Ia memberitahu kalau Haan juga terlibat di dalamnya, di mana Haan telah mengancam Hejun. Jika tak meninggalkan Janice, Haan akan membongkar kebenaran. Tapi Janice tak sanggup melanjutkan perkataannya dan meminta Sarah untuk bertanya kepada ibunya sendiri. Sedangkan Yunjo mendengar semua pembicaraan itu. Ia pun penasaran, lalu menemui Janice dan memaksanya untuk menceritakan semuanya. Janice terpaksa memberitahu kalau Haan mengancam Hejun dengan fakta bahwa Hejun bukanlah anak kandung dari Ko Jae. Bahkan jika Hejun tahu asal-usulnya, Yunjo lah yang akan terluka. Kebenaran ini membuat Yunjo sangat terkejut. Begitu teganya Haan melakukan ini kepada putranya. Lalu dengan penuh amarah, Yunjo datang menemui Haan. Ia begitu tak terima kenapa Haan tega mengancam Hejun dengan memberitahukan kebenaran itu. Kini Yunjo semakin curiga kalau Haan tahu bahwa memang Hejun bukanlah putranya. Mungkinkah Haan adalah orang yang menukar bayinya? Sedangkan Haan tak bisa mengelak lagi. Ia pun mengakui kalau bayi Yunjo sebenarnya telah meninggal. Lalu untuk menutupinya, Haan sengaja menukar dengan bayi milik orang lain. Setelah mengatakan semuanya, Haan bukannya merasa bersalah. Ia malah meminta Yunjo agar melupakan masalah itu, karena dirinya lah Yunjo bisa memiliki seorang putra. Mendengar itu, Yunjo hanya bisa terdiam. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Tapi yang pasti Yunjo ingin tahu siapa orang tua kandung dari Hejun. Sementara itu, Janice memberitahu ibunya kalau ia tak mau lagi melakukan balas dendam. Janice tak ingin melihat lelaki yang ia cintai terluka. Mendengar itu, Carrie mencoba merayu. Tujuannya membalas dendam tinggal sedikit lagi untuk menghancurkan mereka. Namun Janice tetap tak mau melakukannya. Di sisi lain, dokter memberikan kabar baik tentang kondisi Hejun, di mana Hejun tak lagi membutuhkan donor ginjal dan sekarang kondisinya semakin membaik. Mendengar itu, Yunjo sangat bersyukur karena putranya baik-baik saja. Namun, ia harus mencari tahu siapa orang tua kandung dari Hejun. Yunjo telah menyuruh seseorang untuk mencari tahu
siapa saja bayi yang terlahir di hari itu. Dan hanya ada satu orang, ia adalah bayi milik Miyun, dan dikabarkan telah meninggal. Fakta ini pun membuatnya semakin yakin. Lalu Yunjo meminta Carrie untuk bertemu. Namun saat menuju ke sana, Yunjo bertemu Busul dengan keadaan terluka. Dalam setengah sadarnya, Busul meminta maaf lalu tak sadarkan diri. Busul segera dibawa ke rumah sakit. Carrie juga datang ke sana. Yunjo ingin tahu kenapa Busul bisa berkeliaran di luar. Sedangkan Carrie memberitahu kalau Haen ingin menculiknya. Selama ini Haen sengaja menyembunyikan Busul di panti jompo, hingga membuatnya tak waras. Carrie yakin kalau Haen melakukan itu untuk menyembunyikan sesuatu. Mendengar itu, Yunjo kini mengerti, karena Busul mengetahui kebenaran bahwa Haen menukar bayi itu. Sebab itulah Haen menyembunyikannya. Namun Yunjo tak mau memberitahu Carrie. Lalu memilih untuk membuktikan kebenaran dengan melakukan tes DNA antara Hajun dan Carrie, di mana hasilnya memang benar bahwa mereka adalah ibu dan anak. Kebenaran ini membuat Yunjo terluka. Ia tak mau kehilangan putranya. Setelah itu, Yunjo meminta Haen bertemu. Ia begitu marah, bahkan ingin sekali membunuhnya. Karena Haen dengan tega menukar bayi milik orang lain untuk menutupi kejahatannya. 뭐? 사람 아니야. 차라리 쥐가 없어져. 그 죄 덮으려고 다른 아기랑 바꿨지. Walaupun kejahatannya telah terbongkar, Haen tetap tak merasa bersalah. Ia malah mencoba untuk menakuti Yunjo. Jika Carrie tahu bahwa Hajun adalah putranya, pasti ia akan mengambil Hajun dari Yunjo. Lebih baik Yunjo tetap diam agar bisa melihat Hajun bahagia bersama dengan Sera. Di sisi lain, Carrie meminta bawahannya untuk mengawasi Haen. Dari informasi yang ia dapat, ternyata Haen sengaja menukar bayi Yunjo yang telah tiada dengan bayi milik orang lain. Mendengar itu, Carrie semakin yakin kalau bayi yang ditukar adalah miliknya. Untuk membuktikan kebenaran itu, Carrie melakukan tes DNA antara Hajun dengan dirinya, hingga hasilnya membuktikan bahwa Hajun memanglah putranya. Setelah mengetahuinya, Carrie segera menemui Hajun. Ia sangat bersedih melihat putranya terbaring lemah tak berdaya. Terlebih lagi, selama ini ia telah membuat putranya menderita. Carrie hanya bisa meminta maaf. Kini, Carrie begitu marah kepada Haen, lalu mengirimkan surat kuasa pelelangan semua aset milik Haen karena tak mampu mengembalikan investasi. Hal ini pun membuat mereka sangat frustasi. Dalam sekejap, mereka kehilangan semuanya dan menjadi gelandangan. Merasa memiliki jalan buntu, Haen mempunyai niat jahat untuk menculik Hajun. Hajun akan dijadikan ancaman untuk mendapatkan uang. Mereka pun segera beraksi. Dengan bantuan dari perawat gadungan, Hajun dibawa keluar dari rumah sakit. Hilangnya Hajun membuat Yunjo bersedih. Mereka memeriksa CCTV dan melihat Hajun dibawa pergi. Yunjo berpikir kalau ini adalah ulah dari Carrie, karena mengetahui bahwa Hajun adalah putranya. Namun saat bertemu dengan Carrie, Carrie tak tahu apa-apa. Ia tak mungkin menculik putranya sendiri. Mendengar itu, Yunjo semakin panik. Lalu siapakah pelakunya? Sementara itu, Hajun disembunyikan oleh Haen. Haen menghubungi Yunjo, lalu memberitahu kalau Hajun telah ia culik. Jika ingin nyawanya selamat, Yunjo harus menyiapkan uang. Dengan paniknya, Yunjo segera datang ke tempat Haen. Kini, giliran Carrie yang dihubungi. Jika ingin nyawa Hajun selamat, Carrie harus mengembalikan semua aset miliknya. Demi menyelamatkan putranya, Carrie hanya bisa menuruti. Sedangkan Yunjo telah sampai ke tempat Haen dengan membawa uang itu. Namun Haen merasa uang itu masih belum cukup. Ia akan mengembalikan Hajun saat semua asetnya telah dikembalikan. Haen memberitahu kalau Hajun telah tersadar dan keadaannya mulai membaik. Mendengar itu, Yunjo hanya bisa memohon agar Haen menghentikan kejahatannya. Tapi Haen tetap tak peduli dan meminta Yunjo untuk segera pergi.
Di sisi lain, Jenny mengawasi rumah Haan. Mereka curiga kalau Hajun disembunyikan di sana. Terlebih lagi ada seorang dokter yang baru keluar dari tempat itu. Dengan membawa polisi, mereka memaksa untuk masuk dan mendapati Hajun ada di sana. Jenny melihat Hajun telah tersadar dan dalam keadaan baik-baik saja. Hal ini pun membuat Jenny sangat bahagia. Sedangkan Sarah dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan penculikan. Sarah diminta untuk mengakui kejahatannya, namun ia hanya diam saja. Hingga kedua orang tuanya datang untuk menyelamatkan Sarah. Mereka memberi alasan kalau ini hanyalah kesalahpahaman, karena tak ada tuntutan dari pihak keluarga korban. Sarah akhirnya dibebaskan. Sementara itu, Hajun telah dibawa pulang ke rumah. Yunju sangat bersyukur melihat keadaan putranya baik-baik saja. Karena kejadian ini, hubungan Hajun dan Janice kembali membaik. Hajun telah mengetahui selama ia sakit, Janice lah orang yang selalu datang untuk merawatnya. Kini, mereka berdua saling terbuka dengan perasaan masing-masing. Setelah itu, Carrie menemui Hajun. Ia tak bisa mengatakan kebenaran bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Semua ini demi kebaikan bersama. Biarlah Carrie terluka, yang penting bisa melihat putranya bahagia. Di sisi lain, Koje mencoba memalsukan dokumen milik istrinya. Ia berencana untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin sebelum diusir dari rumah. Namun tindakannya diketahui oleh Yunju. Yunju begitu marah kenapa Koje tak pernah mau berubah dan belajar dari kesalahannya. Ia sudah tak tahan lagi dan mengusir Koje dari rumah. Namun Koje tak mau. Ia tak akan pergi dengan tangan kosong. Selama ini Koje telah bekerja keras untuk membangun perusahaan dan membesarkan Hajun walaupun bukan anak kandungnya sendiri. Mendengar itu, Yunjo semakin marah, lalu mengatakan kalau hubungan kita telah berakhir. Sedangkan Koje tetap angkuh. Ia mengancam akan memberitahu siapa ibu kandung dari Hajun, di mana bayi Yunjo telah tiada dan ditukar dengan bayi milik orang lain. Mereka tak tahu kalau semua percakapan itu didengar oleh Hajun. Hajun sangat terkejut. Ia ingin tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. Lalu meminta bawahannya untuk mencari tahu tentang data bayi yang terlahir saat itu. Setelah melihatnya, ternyata hanya ada Miyun dan ibunya. Kenapa semua petunjuk mengarah kepada Carrie? Untuk membuktikan kebenaran, Hajun menemui Carrie. Ia ingin tahu apakah benar bahwa Carrie adalah ibu kandungnya. Sedangkan Carrie tak bisa menyembunyikannya lagi dan langsung memeluk Hajun. Setelah itu, Hajun ingin tahu seperti apa sosok ayahnya. Carrie menjelaskan semuanya, bahwa Myung-ho adalah orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Namun ada orang jahat yang telah mencuri hasil temuannya dan tega melenyapkan nyawanya. Dan pelakunya adalah Koje. Mendengar itu, Hajun hanya bisa menangis. Ia tahu begitu menderitanya sang ibu selama ini. Mulai sekarang, Hajun berjanji akan selalu melindungi ibunya. Keesokan harinya, Koje datang ke kantor dengan pakaian seadanya. Ia telah diusir, tapi Koje tetap tak tahu diri. Dengan datang ke kantor, ia berniat meminta bantuan Hajun agar mau membujuk ibunya untuk menerimanya kembali. Namun Hajun tak mau. Selama ini ia tak pernah mendapatkan kasih sayang dari Koje, karena memang ia bukanlah anak kandungnya. Tapi Hajun tak habis pikir bahwa Koje adalah orang yang telah membunuh ayah kandungnya. Di sisi lain, Haan menemui mereka berdua. Ia meminta agar diberitahu di mana Carrie menyembunyikan Yura. Namun Carrie hanya diam saja. Sedangkan Yunjo mencoba untuk membantu. Ia tak akan membiarkan Haan menindas Carrie lagi, karena mereka akan menjadi besan. Carrie adalah ibu dari Janice, dan Janice akan dinikahkan dengan Hajun. Mendengar itu, Haan heran. Apakah mereka akan menikahkan Hajun dengan adiknya sendiri? Namun Yunjo memberitahu kalau Janice adalah anak angkat. Jadi mereka bukanlah saudara. Mendengar itu, Haan tak bisa melakukan apa-apa.
Setelah itu, Haan menceritakan semuanya kepada Inchul, bahwa Ha-jun dan Janice akan segera menikah. Namun mereka baru menyadari kalau Janice bukanlah putri kandung dari Carrie. Lalu siapa orang tua dari Janice? Mungkinkah Janice adalah Yura, putrinya yang disembunyikan Carrie selama ini? Untuk membuktikan kebenaran itu, Haan mengambil sampel dari Janice untuk dilakukan tes DNA. Hingga selang beberapa hari, hasilnya telah keluar, di mana Janice adalah anak kandung dari Ha-jun. Kebenaran ini membuat Haan menangis haru, namun ia juga sangat bersedih, karena selama ini telah memperlakukan Janice dengan sangat kejam. Haan merasa kalau semua ini adalah kesalahan dari Carrie. Ia begitu marah dan tak terima, kenapa Carrie tega menculik Yura dan menjadikannya alat untuk membalas dendam kepada orang tua kandungnya sendiri. Sedangkan Carrie sudah tak bisa mengelak lagi. Ia pun mengakui kebenaran itu. Tapi Carrie telah menganggap Janice seperti putrinya sendiri dan tak akan membiarkan Haan untuk mengambilnya. Mendengar itu membuat Haan sangat marah. Ia akan memberitahu semua orang bahwa Janice adalah putrinya yang diculik oleh Carrie. Haan juga tak akan membiarkan pernikahan itu sampai terjadi. Jika Janice tahu tentang kebenaran ini, pasti ia tak akan terima karena telah menghancurkan keluarganya sendiri. Bahkan tega merebut tunangan dari adiknya. Sedangkan Carrie mencoba menghentikan tindakan itu. Jika kebenaran terbongkar, hanya akan membuat Ha-jun dan Janice terluka. Namun Haan tetap tak peduli. Ia akan tetap memisahkan mereka berdua. Hingga membuat Carrie hanya bisa memohon dan meminta maaf. Ia akan melakukan apapun asalkan Haan membiarkan mereka menikah. Mendengar itu, Haan setuju untuk melakukannya. Tapi setelah pernikahan itu, Carrie harus pergi dan tak boleh menemui Ha-jun dan Janice lagi. Jika melanggar perjanjian, Carrie harus menyerahkan semua hartanya kepada Janice. Mendengar itu, Carrie langsung setuju. Biarlah ia tak bisa menemui Ha-jun dan Janice, asalkan bisa membuat mereka bahagia. Sementara itu, saat di kamar ibunya, Sarah tanpa sengaja melihat hasil tes DNA antara Haan dengan Janice, di mana mereka berdua adalah ibu dan anak. Mengetahui itu membuat Sarah tak terima. Ia tak mau menerima Janice sebagai kakaknya yang telah merebut Ha-jun darinya. Sarah tak akan membiarkan ini dan meminta Janice untuk bertemu. Ia memberitahu kalau orang tuanya telah menemukan Yura, dan Yura adalah Janice. Mendengar itu, Janice tak percaya, hingga ia melihat sendiri hasil tes DNA itu di mana Haan adalah ibu kandungnya. Sarah juga mengatakan kalau sebenarnya Ha-jun adalah putra dari Carrie. Carrie adalah orang yang telah menculik Yura untuk dijadikan alat membalas dendam, di mana Janice tega merebut tunangan adiknya sendiri. Keesokan harinya, pernikahan Ha-jun dan Janice telah dirayakan. Ha-jun begitu bahagia menyambut para tamu undangan. Namun saat acara akan dimulai, yang datang ke pelaminan adalah Sarah. Hal ini pun membuat semua orang sangat terkejut. Ha-jun ingin tahu kenapa Sarah yang ada di sini bukannya Janice. Namun Sarah malah meminta Ha-jun agar menikah dengannya. 홍미라 결혼식 망쳐서 가슴이 찢어지세요? Hilangnya Janice membuat semua orang sangat khawatir, di mana Janice telah mengetahui bahwa Carrie adalah orang yang telah menculiknya, dan ia adalah anak dari Haan. Kebenaran ini membuat Janice sangat terluka. Ia seakan tak terima semua kenyataan ini. Tapi pada akhirnya, Janice memilih untuk menemui Carrie. Ia ingin meminta penjelasan kenapa Carrie begitu tega kepada dirinya. Sedangkan Carrie mencoba menjelaskan semuanya, bahwa ia terpaksa melakukan itu karena ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya. Walaupun seperti itu, tapi Carrie menyayangi Janice dan menganggapnya seperti putri kandungnya sendiri. Namun Janice tak menerima semua itu dan menganggap Carrie adalah orang yang kejam. Janice tak ingin lagi hidup bersama dengan Carrie,
dan memilih untuk bersama dengan ibu kandungnya. 유진아, 엄마 믿어줘. 날 이용하고 내 인생을 기만하고 농락했어. 유라야. Kini Janice dibawa pulang ke rumah. Namun kedatangannya membuat Sarah tak suka. Sarah tak akan pernah menganggap Janice sebagai kakaknya. Jika Janice ada di tempat ini, maka Sarah lah yang akan pergi dari rumah. Sedangkan Haan mencoba menenangkan Sarah. Namun Sarah tetap tak mau mengerti dan mengusir Janice dari rumah ini. Beruntungnya Hajun datang dan menolong Janice dengan membawanya pergi dari sana. Untuk sekarang Janice bingung apa yang harus ia lakukan. Janice meminta Hajun agar ikut mati bersamanya. Awalnya Hajun mengira kalau itu hanyalah gurauan. Tapi saat dalam pelukan itu, Janice membawa Hajun terjun ke dalam sungai. 미안해요. Beruntungnya nyawa mereka berdua masih tertolong dan telah mendapatkan perawatan. Sedangkan mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Hajun dan Janice. Yunjo dan Haan saling menyalahkan. Mereka tak terima kenapa anaknya selalu menjadi korban. Hingga perdebatan itu terhenti saat dokter memberitahu kalau Hajun telah tersadar. Mendengar itu, Yunjo segera menemui putranya. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun Hajun tak mau memberitahu dan lebih mengkhawatirkan keadaan dari Janice. Di mana Janice masih belum tersadar. Dokter memberitahu kalau kondisi liver Janice bermasalah dan harus segera melakukan transplantasi. Mendengar itu, Haan dan Carrie sangat bersedih. Mereka sepakat mengesampingkan permusuhan itu dan lebih berfokus untuk menyelamatkan Janice. Namun, Haan tak memiliki kecocokan terhadap putrinya sendiri, dan orang yang cocok mendonorkan livernya adalah Carrie. Mereka sepakat untuk merahasiakan ini dan segera melakukan operasi. Selang beberapa waktu, operasi telah selesai dilakukan, di mana keadaan Janice telah membaik. Sedangkan Carrie hanya bisa melihat Janice dari kejauhan. Walaupun Janice membencinya, tapi ia sangat bersyukur bisa menyelamatkan nyawa dari Janice. Setelah keadaan Janice pulih, ia segera dibawa kembali ke rumah. Namun kedatangannya tak diterima oleh Sarah. Apalagi saat tahu kalau ibunya mendukung Janice untuk bersama dengan Hajun. Sarah begitu kecewa terhadap mereka berdua. Lalu memberitahu Janice bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Carrie. Mengetahui kebenaran ini membuat Janice kecewa kepada ibunya. Kenapa tega membohongi dirinya? Sedangkan Haan terpaksa melakukan itu karena hanya ingin menyelamatkan Janice. Walaupun seperti itu, Janice tetap tak menerima, lalu memutuskan untuk menemui Carrie. Janice begitu marah, kenapa Carrie menolongnya. Lebih baik ia mati daripada menerima bantuan itu. Sedangkan Carrie hanya bisa menenangkan Janice. 근데 당신이 날 살려. 유진아, 엄마만 미워해 너. Setelah semuanya terbongkar, kondisi Carrie semakin memburuk. Akibat operasi itu, kondisi liver Carrie semakin melemah. Dokter mengatakan kalau Carrie mungkin tak bisa bertahan lebih lama. Kini, Carrie hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Ia selalu teringat kenangan saat bersama dengan Janice. Tapi sekarang, ia harus menerima bahwa Janice telah membencinya. Sementara itu, Janice baru mengetahui kalau Carrie dan Haan menyepakati sebuah perjanjian, di mana Carrie harus pergi setelah Hajun dan Janice menikah. Begitu besarnya pengorbanan Carrie untuk bisa membuat Janice bahagia. Namun hal ini membuat Janice kecewa kepada ibunya. Kenapa ibunya selalu membuat ancaman? Sedangkan Haan memberi alasan kalau ia melakukan itu demi kebaikan dari Janice. Tapi Janice belum bisa memaafkan ibunya dan memilih untuk pergi dari rumah. Kini, Janice bersama Hajun mencari keberadaan dari Carrie, hingga mereka menemukan Carrie di rumah sakit. Dokter memberitahu kalau hidup Carrie tinggal tak lama lagi.
Mendengar itu, Janice merasa sangat bersedih. Demi menyelamatkan dirinya, Carrie harus menanggung penderitaan. Sementara itu, terjadi perdebatan antara mereka berdua, di mana mereka juga mendengar kalau umur Carrie tinggal tak lama lagi. Hal ini membuat Injul merasa bersalah. Karena menyelamatkan putrinya, Carrie rela mengorbankan dirinya. Injul ingin meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Sedangkan Han tetap tak mau meminta maaf. Memang lebih baik jika Carrie harus mati. Mendengar itu membuat Injul sangat marah dengan istrinya. Sampai kapan Han bersikap angkuh seperti itu? Karena terlalu kecewanya, Injul meminta pisah rumah untuk sementara waktu. Sampai Han menyesali semua perbuatannya. Namun bukannya menerima, Han malah menantang untuk bercerai. Melihat ayahnya pergi dari rumah ini, Sarah juga ingin pergi bersama ayahnya. Ia sudah tidak tahan dengan ibunya yang selalu ingin menang sendiri. Merasa ditinggalkan, membuat Han hanya bisa mencoba menghentikan kepergian dari Sarah. Namun Han malah kecelakaan dan meninggal di tempat. Sementara itu, kondisi Carrie semakin memburuk. Sebelum mati, Carrie hanya ingin melihat Ha-jun dan Janice menikah. Hingga permintaan itu pun segera dikabulkan. Ha-jun dan Janice melangsungkan pernikahan. Walaupun dirayakan secara sederhana, tapi mereka sudah sangat bahagia karena bisa mengabulkan permintaan dari ibunya sebelum tiada. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Gracious Revenge. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.